Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Gus, mungkin menyinggung. Begini Gus, antara zat dengan hidup. Waktu di pengajian di Jaya Baru sana, saya pernah menanyakan soal zat dengan hidup. Katanya sama. Terus yang saya tanyakan, mengapa setiap pengajian yang seringkali muncul itu hidup itu, zatnya jarang sekali. Zatnya jarang. Nggih. Terus gimana itu? Makasih Gus. Injih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pada tangget Sirul Asrol ini ulah kangge nafi isbat agusnya. Intinya lah nafi isbat Sirul Asrol. Injih. Menawi meraktekaken di dalam syariat, misalkan kita melaksanakan sholat secara syariat. Niku mboten cekap namung bangkit muraqabah mawon ta napa nggih ngantos wa ibsarun wa musyarum wa babsarun. Nggih. Soalnya ningali keterangan syariat niku kan muraqabah mawon ngoten. Nggih. Nggih ngoten mawon nyuwun penjelasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi daripada adzikru bisiril asrar adalah nafi isbat. Tetapi kalau sirul asr itu sudah jalan, tinggal isbat. Bagaimana caranya hati itu hanya beriman pada Allah atas segala sesuatu. Mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat. Di dalam fatwa-fatwa ketika saat di syariat. Di syariat mengatakan yang mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Itu tidak ada perbedaan dengan kita dipaksa untuk beriman. Yang mencuri sesuatu itu adalah pencuri atau maling. Si A, bukti ada, saksi ada kalau si A yang mencuri. Kita ditekan untuk beriman, yakin yang mencuri adalah si A. Saya tidak menyalahkan hal itu karena kita pada saat di ahli hijab pelajarannya gitu. Apa? Memandang dari sisi makhluk. Setuju mboten niki? Sampeyan mau bicara tidak setuju nggak bisa. Karena panjenengan juga pernah ngalah. BB barang bukti ada. Ketika mencuri tertangkap basah ada saksi, wis nggak bisa mengelak A1 Pak, A1.
Sama. A1. Jenengan melihat saya pasti makhluk. Yang bertausiah adalah makhluk. Loh, kita dipaksa untuk beriman. Yakin sing ngaji iki mukhlason. Nah gitu tak? Loh, ini pengalaman pelajaran kita ketika dihukum syariah. Dan ini tidak salah karena kelasnya memang proses kita. Satu sisi kita belum diajarkan untuk beriman, di situ ada Allah. Belum. Sehingga status saya, status malaikat Israel sebagai utusannya Allah. Israel bisa mencabut itu karena diutus Allah. Iki sik mending, Pak. Sik mending. Iki mulai ada perjalanan yang lebih baik nanti kelasnya. Bapak Ibu, inilah yang kami maksud zona di mana hati ini masih belum bisa beriman pada Allah dengan murni. Sampai ingat Gus Ja'far itu? Iki murni Allah, murni Allah. Murni. Allah tidak kecampuran, murni. Paham ini? Ini kalau kita belum menerima ajaran dinul haq, ndasi pecah, Pak. Pecah. Langsung mendapatkan pengajaran makalah seperti itu. Sama, nggak ada bedanya dengan al-halat. Ana al-haq, ana al-haq. Gak jauh berbeda. Memang Pak, Allah itu murni. Apa itu Allah? Murni. Artinya Allah tidak pernah berserikat terhadap apapun. Loh, ini nek tarafnya sudah memegang sirul asrar, ada di situ, Pak. Lah, kita masih di alih hijab, nggak bisa menerima makalah pengajaran seperti ini. Belum bisa. Karena kita masih kuat doktrinnya untuk mengimani selain Allah. Oke. Fungsi daripada adzikru bisiril asrar adalah melepaskan iman-iman hati terhadap selain Allah. Berarti tidak boleh ruh ini melihat selain Allah. Enggak boleh. Jadilah seperti minyak gembul dengan air. Tapi enggak bisa campur. Loh, sirul asrar itu di situ, Pak. Fungsinya seperti itu. Lah, pertanyaannya, ketika kita melakukan syariat sholat, apakah sudah cukup di muraqabah? Enggak cukup. Makanya di dalam sirul asrar itu kan ada beberapa tahap lah gitu, Pak ya. Memang awalnya muraqabah, syu'arul basyirah. Kemakrifatan hati ini merasakan kehadiran Allah yang mengawasi, yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, membacakan. Kita disuruh untuk menyibukkan syu'arul basyirah. Apa? Muraqabah memang. Itu sebuah proses, Pak. Tapi ada kelanjutan. Setelah syu'arul basyirah, Anda nanti harus sampai pada masuk pada ainul basyirah, makrifat ainul basyirah. Ini sudah tidak lagi muraqabah, Pak. Ini musyahadah. Berarti panjenengan didudukkan Allah di makom musyahadah, makom liqo pada Allah. Otomatis antara yang merasakan dan yang dirasakan itu adalah ahad. Aku dan
dan kamu sama. Bukan berarti ada dua proses, mboten nggih. Ono aku, ono Allah, bukan itu. Bahasa sama itu bukannya ada dua rangkaian, enggak. Makanya detik-detik di Makrifat Ainul Basyirah itu kan bahasa makolai Syekh Ibnu Athaillah kan la ibsorun wa mubsorun wa basorun, gambarane kalimatnya tidak ada yang melihat dan yang dilihat, tidak ada mata untuk melihat. Pertanyaannya, terus di situ isim apa? Namanya apa? Oh sudah, berhenti. Itu yang terjadi adalah kedamaian hatimu. Ketentraman jiwamu, jiwa yang damai di situ. Wis tidak bisa kau urai. Misalnya kula urai, kau akan bersanding dengan hakul basirah. Bicara iman, hatimu sudah tidak beriman selain Allah. Sehingga sudah tidak menyebut Israel, sudah tidak menyebut mukhlason, tidak menyebut angin. Hati maksud saya, tidak ada nama-nama apapun, tidak ada di dalam hati. Cuman bahasa dohir, lesan dohir, ada nama-nama. Kalau dia ditaruh di khawasul khawas oleh Allah, dohirnya mengatakan Israel, Pak. Tapi hatinya tidak ada nama Israel itu. Tidak ada. Kalau boleh saya kasih nama, secara bahasa Islam, hatimu hanya ana. Anai iku ana, hidup itu Allah itu. Bukan ana makhluk. Loh, ngene kok jarine sesat. Wong Kanjeng Nabi disuruh untuk mendidik umatnya dari sebuah wahyu, la ilaha illa ana fa'budun. Berarti kalimat fa'budun itu jamak, Pak. Dari abdun. Bener wahyu itu diturunkan terhadap beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kok lalapo kok ning kunu fa'budun ada wawu jamak. Artinya berarti untuk semuanya. Pengertiannya Muhammad diperintahkan untuk memahamkan, mengajarkan tentang la ilaha illa ana terhadap umat. Makanya aku nggak bisa habis pikir. Ada yang mengatakan itu ajaran sesat. Wis gak apa-apa. Saya terima hal itu. Saya terima. Tetapi nanti ketika saat hatimu dibukakan hidayah Allah tentang ajaran ini, kau pasti akan menjawab lain. Sebab kita dulu yo seperti itu. Lho nggih lho Pak. Makanya kula sanjang, saya ini mantan orang kafir asli. Kafir asli. Kafir pada Allah. Dalam hatiku penuh dengan cinta selain Allah. Istri atau wanita, anak, konatiril mungkontoroh, dunya brono, nek cara wong wedok ya mas-masan, duwe, pangkat, omah, iku gila hati ini bercinta dengan itu. Saya juga seperti itu. Ingat, Allah menyatakan dengan tegas, laqad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, laka, rugi orang-orang yang mendustakan
tentang ajaran Rasulullah yang berkenaan pertemuan terhadap Allah. Kalau ditanya, mengapa sebab dia ingkar dengan ajaran itu? Satu jawabannya. Karena hatinya bermegah-megahan dengan kesenangan dunia. Sehingga menjadikan hati lalai pada iman, pada Allah. Kalau semuanya itu Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Sampai mati. Terus sih ayat tadi yang saya baca. Kapan kesadaran nih orang-orang yang mendustakan ajaran Allah terkait biliqaillah ini? Bahasa hakikat, kalau sudah didatangkan situasi bagdatan, as-sa'ah bagdatan, kondisi yang mengagetkan. Bahasa hakikat di dunia adalah kematian. Bahasa syariat, maksud pertemuannya itu besok di akhirat. Ternyata ketemulah juga maksud akhirat itu adalah kematian. Dia berkata, bagaimana? Aduh, sengsara ingsun, celaka kita. Mengapa dulu kita berkhianat tentang ajaran Rasulullah, pertemuan terhadap Allah. Waqala aidan, ya Allah kembalikan aku ke dunia sesaat. Saya akan bertobat dan mengikuti ajaran Rasulullah ini. Apa yang terjadi? Jawabannya ayat. Sudah. Kau kukasih kesempatan di dunia. Lewat utusanku untuk menyampaikan kebenaran ini kau tolak. La yu'minun, kau tidak percaya. Ya sudah. Percuma kau menggetuni. Apa menggetuni bahasa Indonesia? Menyesali. Percuma kau menggetuni atau menyesali. Apabila matahari terbit dari barat, itu tobat sudah tertutup. Itulah paribasane. Jadi Bapak, tak cukup kita di muraqabah lewat su'arul basiro. Teruskan Pak, teruskan muraqabah itu, teruskan. Nanti jenengan ada momen sendiri dilih Allah di ainul basiro. Aku yakin seperti ingat, saya ja'alullahu ba'da usri usra. Dengan patuhnya sampean kali kula atas proses ajaran Allah ini, ridho akan ketetapan Allah, susah terlebih dahulu yang kita alami, baru nanti akan bersenang kemudian. Maksudnya kita akan menemui momen di mana kita ditaruh di ainul basiro. Sing penting terus numpak sak mampu baca. Aku yakin kok nanti pasti akan dimusyawarahkan. Nggih. Wonten melih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus nggih. Nggih. Masalah zikir nggih. Kadang kula nggih enggal derek pengawasan niki ya. Mana yang lebih afdolnya ya, antara zikir 1, 2, 3, 4 itu, terus yang selama ini saya perbanyak sholawat gitu ya, banyak membaca sholawat yang ulama ada para habaib perbanyaklah baca sholawat gitu ya. Mana yang lebih afdol antara sholawat sama zikir 1, 2, 3, 4 itu? Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau menjawabnya saya di kacamata syariat loh ya Pak Bu, antara zikir 1 dan 2, syariat itu enggak mengenal 3. Kacamata syariat enggak mengenal zikir sirul asror atau zikir yang tahapan 3 dengan fana'u zikri yang tahapan 4. Mboten mengenal. Kalau saya melihat dari kacamata syariat, antara zikir la ilaha illallah sebagai zikir jahar kali Allah di dalam hati, ini khilaf. Artinya khilaf, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sesuatu yang paling utama di mata Allah adalah zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada pendapat yang lain, lewat sholawat, karena kau tidak akan bisa sampai ke Rasulullah pada Allah jikalau tidak ke Rasulullah. Kau tidak akan bisa ke Rasulullah manakala kau tidak membaca sholawat. Sebab jangankan kita, Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi lan sak terusé. Saya tidak ngentai pendapat yang ada di sini. Ndak. Ngertos ngentai nggih. Cara bahasa luar Jawa sana ngentai kok Pak. Bahasa Indonesia nih. Menyangkal, ndak. Tapi jikalau saya lihat dari kacamata hakikat, antara zikir 1 dan 2 dan sholawat, manakala selalu Anda sertakan nomor 3 dan 4, itu sama saja. Karena apa? Baik zikir 1 dan 2 atau sholawat itu adalah kendaraan, fasilitas atau buruk, thoriqoh untuk bertemu Allah. Sampean lewat sholawat, dengan sholawat sampean sertakan sirul asror, pasti akan dimusyahadah. Anda zikir 1 dan 2 sampean sertai sirul asror akan kemusyahadah. Kalau pertanyaan sampean tadi kan gini, bagaimana membaca sholawat lebih afdol atau lebih utama mana membaca sholawat dengan kita melakukan zikir 1, 2, 3 dan 4 lah kan tentu? Ya jelas. Kalau sampean iku mau sholawat gak disertai sirul asror 3 dan 4, miturut kacamata syariat itu lebih baik dengan zikir, tapi disertai sirul asror. Jangan pertanyaannya tadi kan di kelompok no kabeh 1, 2, 3 dan 4 lah ngerti ya, dengan sholawat. Tapi bila mana sholawat itu hati sampean menyertakan diri di sirul asror, sebab di dalam sirul asror itu nafi isbat atau pelepasan sifat basariyah untuk menuju musyahadah Allah, atau tindakan tahali menuju tajalli, sama di mata kacamata hakikat. Duka nek ngene, nyuwun sewu lho ya. Api endi jenengan zikir 1, 2 dan 3 atau maca Quran disertai zikir 2 dan 3 dengan Anda macul-macul disertai dengan zikir 2 dan 3 atau 3 dan 4. Tapi mana? Jawaban kula nggih delok kacamata ndi sing tak gawe jawab.
Nek miturut umum, ya apik maca Quran terus hatimu 3 dan pan. Tapi nek kacamata khusus nang Allah padha. Nyun sewu, sing durung tutuk kunu sik munyeng aja diterusno sik. Akale didel dhisik. Sebab dasar kula innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat dari segi zahir fisikmu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Allah melihat dari sisi hatimu. Apakah madhep nang Gusti Allah apa madhep supaya sawahku iki engko subur? Hasilnya api lah di situ. Subhanallah. Kadang-kadang kita dulu itu ngalami ngeten, Pak. Awak dewi nggak punya modal, kepingin duwe pacar ayu. Nggih? Terus ada torikoh yang namanya mahabbah. Ya poso, ya wirid. Bagaimana arek iku kena aku. Lah ngaten nggih. Niki modal dengkul sampean biyen iki. Wis dilakoni Pak mahabbah. Ini ra'aitu ahada asara kaukaba lan sak pituruti. Loh, sampean kok apal Gus berarti mantan nggih. Aduh. Wis diakoni Pak ya. Awak dhewe biyen nyenes ingkar nang Allah. Duh, di situ pasti akan mengambil satu kesimpulan yakin sebab aku riyado poso ambek mirit akhirnya kementil nang aku kau ketok aku golek ya aku ngomong nang bapak nih Pak aku nek gak dirabekno Kang Son wani bunuh diri. Waduh Allah ilmu wis kadung mancep Bu Pak nggih. Wis iwu ngelepasi. Wis akhirnya bercintalah hatiku dengan sifat jamalnya makhluk. Padahal itu sifat jamalnya Allah. Akhirnya saya dihukumi hatiku telah menyekutukan Allah. Tak terasa. Makanya kula sanjang saya itu mantan bajingan. Mantan bajingan. Orang-orang yang mendolimi Allah. Subhanallah. Nek sampean gak rumangsa dadi mantan, ya tuko. Kula ni ngomong kula piyambak. Bapak Ibu hadirin dados Bu, niku akan sama manakala jenengan iki juga menyertakan dzikir 3 dan 4. Barulah nanti jenengan mengatakan innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah juga bersolawat pada Muhammad. Ngaten niki. Injih. Wonten melih ada lagi sampean sing sabar Pak ya. Ngaji niki empun ningali jamaah sedikit dan banyaknya. Kabeh iku ono prosese Pak. Kabeh iku ono proses. Tulung ae. Sesuk mbok menawi rejane jaman. Jenengan nek diparingi panjang umur. Ya. Rejane jaman iki nek gak muat ya nek dilebarno kok ayo kerja bakti. Paham nggih kerja bakti? Mbok kudu ngersiki apa supaya nyaman. Tamu-tamu Allah itu jamaah itu nyaman. Is tetap jenengan harus lepas hati dari pendelengan terhadap makhluk. Kula niku ngeten Pak. Kula duwe teori filosof ngeten. Umpama kula dadi pitik babon mending ngkremi ndok telu tapi dadi pitik katimbang ngengkremi 20
buan kabeh. Paham maksud kula nggih? Aku ya tak sabar, jenengan ya sabar. Sabar dalam arti belajar ridho dengan ketetapan Allah per detik, per kondisi. Isoke kita sabar. Ayo bareng-bareng. Iki belajar nonton. Imane mung dateng Gusti Allah. Mungkin kula contohno kene pas kula dingklang uman apa? Lah, uman nggih dingklang udan kaya apa tetep kula belani dari sisi hablum minan nasi. Tapi kula sendiri tidak mau tahu jenengan datang apa enggak, itu bukan persoalan saya. Bukan persoalan saya. Saya juga tidak mengharapkan jenengan selalu teko. Ndak Pak, hak mboten. Kalau jenengan tak jaluk selalu teko, lha apa ada di streaming. Live nih lho Pak. Secara nggak langsung adanya streaming atau live ini nalangi, jagani, bahasa Indonesianya apa? Menalangi, menjagani, jenengan sibuk ya, menyiapkan jenengan sibuk di rumah nggak bisa hadir, akhirnya bisa mengikuti di rumah. Duko sambil nggak kerupuk, duko sambil yugane awake panas uru-uru. Sebab repot jenengan kemanten anyar. Loh, di situ kan bisa disiasati. Oh ngantuk nggih. Ning kono ning omah ngarakno ngantuk. Nggih jane kula kan nate sanjang. Sampai nek gak iso tilem, angel turune, gak usah tumbas CTM. Sampai nyetel ae ngaji niki engko lak sampean diuru. Lho nyane keturun temenan, Pak. Lho nggih. Lho estu. Justru tidur sampean sok kadang terbawa, ngajine terbawa dalam mimpi. Lha iso uga ngoten, Allah bikin seperti itu. Lebih baik seperti itu daripada sampean ajenge turu mbek bojo ghibah. Ngomong persoalan orang lain. Iyo, aku roh. Dek itu ku kulkas iku utang. Lah apa ngurusi wong liya utang kulkas? Lah karakter hal yang seperti itu sudah bukan zaman kita, Pak. Sudah kita tinggalkan. Ya. Kita bicara ngoreksi pribadi orang lain itu sudah waktunya sudah kita tinggalkan. Kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Di zaman ini seperti itu. Sehingga dengan begitu nanti kita akan belajar selalu husnudzon. Selalu ridho dengan apa yang ditetapkan Allah berupa takdir yang dihadapkan. Apa sih abote umpama ngene, alhamdulillah tanggoku iso tuku kulkas, sesuk aku iso titip nek besaran niku ndeleh iwak daging nang pleser. Lah enak to ngoten. Wow, utang. Subhanallah. Ya wis, kita zaman yang seperti itu sudah harus kita tinggalkan. Niki sing kula maksud adalah koreksi diri itu lebih baik daripada koreksi orang lain. Nggih, wonten melih monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Gus. Mungkin menyinggung. Begini Gus, antara zat dengan hidup,
waktu di pengajian di Jaya Baru sana, saya pernah menanyakan soal zat dengan hidup. Katanya sama. Terus yang saya tanyakan, mengapa setiap pengajian yang sering kali muncul itu hidup gitu, zatnya jarang sekali. Zatnya jarang. Nggih. Terus gimana tuh? Makasih Gus. Inggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat dengan hidup itu sama dalam arti substansinya, pengertiannya. Walaupun beda bahasa. Kalau bahasa Quran alladzi, bahasa Quran alladzi, oleh karena jenengan kali kula niki orang Indonesia atau orang Jawa, malah kadang saya mengatakan urip, lebih banyak hidup. Hidup itu adalah bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tapi maksud saya hidup atau zat itu bukan sifat. Bapak Ibu, di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat hayat, hidup. Lah, hidup sifat hayat itu proses dari 4 perkara. Zat, sifat, asma, af'al. Alasan dan dasar bagaimana antara hidup dengan zat itu kok sama? Padahal hidup itu katanya proses dari manunggaling zat, sifat, asma, af'al. Ngeten Pak. Yang ku maksud hidup, yang ku maksud zat, itu bukan sifat, bukan asma. Sesuatu yang pantas dinamai itu. Loh, ngeten lho. Apa? Itulah laisa lahu kamislihi sayun. Saya kalau masuk di dalamnya hidup atau zat itu tidak bisa berbahasa. Saya tidak bisa menamai. Saya tidak bisa mensifati. Saya tidak bisa menggambarkan atau mengkalamkan. Itu sebetulnya di situ. Sehingga bahasa sederhana saya, biasanya yang saya katakan, Allah adalah nama, kita harus kenal yang memiliki nama Allah. Yang kami sebut sebagai zat atau hidup. Zat dengan hidup, sing tak maksud hidup itu bukan sebuah sifat. Zat juga begitu, bukan yang saya maksud sebuah nama, bukan. Bukan. Jadi zat, sifat, asma, af'al memang benar. Kumpule petang perkara disebut sifat hayat. Nah, sing ku maksud bukan sifat hayatnya. Yang dikatakan wujudnya Allah bukan itu. Sesuatu yang saya tidak bisa berucap. Terus dengan apa kita membuktikan? Barulah kami jawab dengan proses, dengan rasa. Rasa ini akan masuk menggiring kita terhadap yang sebenarnya. Apa sih rasa iman? Dengan iman ini akan menjadi ihsan manakala sudah sampai pada muraqabah, bahkan ke musyahadah.
Kalau pertanyaannya mengapa saya selalu menyebut hidup? Nggak ngerti nggih? Karena zat sifat asma af'al kumpuli iku menjadi hidup. Tetapi kalau dimasukkan terhadap makosidul a'dom, substansi saya ngomong hidup, ngomong Allah, ngomong zat sama. Sesuatu yang kami tidak bisa mengucap, itulah yang memiliki nama Allah, itulah wujudnya Allah. Ya, kudu Anda harus bisa ketemu di situ. Udah habis sudah. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya teori untuk sampai pada Allah, saya pesan, jangan menyalahkan teori orang lain yang tidak sama dengan teori jenengan. Dari segi apapun, tolong. Anda sudah tahu caranya tahali nang tajali. Tahali nang tajali, tahali menuju tajali. Nafi menuju isbat. Pelepasan diri untuk menuju pada Allah. Kalau sudah tahu sistem, jenengan tolong jangan menyalahkan sistem yang digunakan orang lain. Tolong sekali lagi. Sebab untuk menuju angka 10 bisa 8 tambah 2, 7 tambah 3, 5 tambah 5, 5 kali 2, bisa untuk sampai pada angka 10. Jikalau Anda masih menyalahkan sistem orang lain, apakah itu bersanad atau tidak bersanad, jenengan kok mumet-mumet teko teori tak, akhirnya fanatik dengan teori jenengan. Jamin gak iso nyampe sampean. Jamin gak iso. Sebab ribut membenarkan teorinya sendiri. Ribut. Mohon maaf. Saya hanya memberi pendapat mawon, ya. Bukan berarti saya menyalahkan ya. Memberikan pendapat, saran. Tapi jangan salah paham, saya tidak menyalahkan. Jenengan lewat thariqah apapun, silakan. Tapi jangan pernah Anda menuduh thariqah kae gak bersanad. Ya. Nek sampai sudah masuk ke ranah situ, pasti Anda akan fanatisme dengan sistemnya sendiri. Kalau yang benar Anda. Satu sisi, Anda akan menyalahkan sistem orang lain yang alasannya katanya tidak bersanad sampai Rasulullah. Ojo. Jangan. Nanti akan mengotori hati kita masing-masing. Gurumu iku ndi? Misale ngaten nggih, nyuwun sewu. Kesanatan ilmunya bagaimana? Pengen tahu aku. Ojo. Estu jangan. Nanti akan menjadi bumerang pada diri kita. Sebab percaya atau tidak percaya, siapa yang memperjalankan di thariqah ini, di thariqah ini, di thariqah itu? Siapa? Allah. Pengajaran la ilaha illa ana itu di situ, Pak. Selalu husnudzon terhadap seseorang yang memakai sistem yang tidak sama dengan kita. Ngoreksi, Pak. Jangan kau ikuti. Itu sanadnya gak jelas.
Kesanatan ilmunya tidak jelas, jangan. Ngerti? Kita tidak sadar di situ telah dirasuki oleh nafsu dalam diri kita. Menyalahkan sistem orang lain, membenarkan sistem kita sendiri. Tolong hargailah pendapat orang lain. Tolong hormatilah sistem orang lain sekalipun itu tidak sama dengan kita. Tolong. Sebab substansi makhlus syahid, inti daripada ajaran dinut tauhid ini, pelepasan kotoran hati menuju bertemu Allah. Intinya di situ sudah. Urusan guru sampean bersanad atau tidak, mohon maaf, jangan diperdebatkan. Kalau kita perdebatkan, mohon maaf, kita ribut, mumet-mumet di situ, nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Kita masih bersuudon terhadap satu ajaran, satu thariqah, dan kita telah keluar dari iman pada Allah. Dan kita sudah yakin semuanya itu adalah yang membuat adalah Allah. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini, saya kasih saran terhadap jenengan, siapapun yang tidak sama sistemnya menuju pada Allah, thariqahnya nggak sama, ojo gelut. Jangan saling mengklaim fanatisme, jalannya sendiri, jangan. Belajarlah kita berhusnudzon dan belajarlah hati hanya beriman semuanya, yang berperan adalah Allah. Lupa bahayanya kalau kita masih hanya ngaji tok di situ. Kalau enggak langsung kita itu melakukan uzlah, ilmu ini enggak ada gunanya. Makanya bahayanya kita ngaji terus menerus sebagai muqabbalah, sebagai referensi, boleh. Tapi bahayanya kalau tidak kita tututi dengan tindakan uzlah, ahadiyah menuju ahad, bahaya. Pasti kita akan fanatisme dengan ajaran thariqah diri kita. Nanti kita akan dihasut nafsu dalam diri kita terhadap thariqah yang lain. Makanya tolong sengkei saran. Makanya mengapa saya kasih, ayo belajar mengkoreksi diri kita pada diri kita masing-masing. Sudahkah hati ini telah melaksanakan tahalli menuju tajalli? Wis ben arikh nafsaka minat tadbir. Wis tah iku urusane Allah. Kita jangan masuk pada ranah itu. Iku urusannya Allah. Jenengan pun salah paham dengan saran ini. Saya hanya sebatas saran. Tidak menyalahkan terhadap sistem yang jenengan lakukan. Ada Pak sistem ngeten, yun sewu nggih. Pengen menetapkan sifat hakikati Allah pada Allah, menetapkan sifat hakikati hamba pada hamba. Ngeten. Dohir niki di ngelakoni elek. Supaya ning ati iki gak rumangsa apik dheweke. Menetapkan yen makhluk iku elek. Sing apik iku Allah. Dia biar tidak takabur pada Allah. Biar tidak merampas sifat wajib Allah. Ada yang seperti itu loh Pak proses. Itu juga sistem loh Pak ya. Sistem.
Dan ini juga pernah dialami salah satu di antara kekasih Allah juga pernah. Dan itu bisa terjadi mencetak hatinya murni nang Allah, bisa jadi lewat seperti itu. Mungkin jenengan teringat ada 21 masuk surga? Ingat nggih? Wong wedok nakal mlebu swarga bahasa syariate karena ngombeni guguk. Lah ngeten nggih? Kita kalau untal mentah-mentah secara syar'i bukan itu, Pak. Nek pancen secara syar'i ngono, yo ayo nglonte ae bar ngono goleki guguk. Lah ngoten nggih? Mboten niku. Maksudnya mboten. Itu termasuk sistem, Pak, ya. Saya dulu memang dipesan siji, nek cara guru kula abah kula dhewe pertama yang mendidik, terus maneh nggih figur, entah sampean mengatakan iku waliullah apa ndak terserah jenengan. Jadi cara kula pernah mengenyam ilmune Mbah Mundir, Mbah Ud, Mbah Hamid pada saat beliau itu sopo di rumah abah dulu karena ada tugas. Urusan jenengan mengomentari yang bagaimana ikut terserah. Pesannya apa sih? Saya disuruh pertama, belajarlah untuk selalu husnudzon pada setiap apapun yang dihadapkan saya. Yang kedua, jangan buru-buru mengkoreksi orang lain. Saya diperintahkan untuk mengoreksi utama diri sendiri. Yang isi ngoreksi, sudahkah ruh ini menjalankan tugasnya pada Allah berupa menjalankan tahali dan tajalli. Pelajaran ini mboten kata-kata kayak ngenten iki kaya cara kula ngaji wis nek umpama ditumpuk ngono wis gak ono batese lak ngoten ya. Loh, ini bahaya, Pak. Manakala tidak diikuti tiap saat dan waktu kita menjalankan proses nafi isbat. Jadi Pak, hidup dan zat sama dari sisi mana? Padahal hidup, hayat itu prosesnya kumpulnya petang perkara. Mestinya kan nisore hidup toh. Jadi kok saya mengatakan sama? Bukan maksudnya hidup itu sebuah sifat, bukan maksudnya zat sebuah nama, maksudku itu sesuatu yang tidak bisa aku sebut. Bahasa sederhana saya, ya kuwi sing duwe jenenge Gusti Allah. Yang kedua, bahasa hidup biar jenengan mudah karena wong Indonesia. Mengapa saya tidak mengatakan alladhi bahasa Arab? Lah ngerti. Padahal itu juga sama. Subhana maha suci sapa alladzi zat hidup asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad bahasa syariate lailan ing dalem waktu wengi iki berkenaan dengan Isra Mi'raj. Berarti nek tak tarik hakikat sing nglakokno yang memperjalankan ruh nafi isbat ya Gusti Allah. Sekarang tinggal pertanyaan ini, arikh nafsaka minat tadbir, lepasan rumongso awake yang berjalan, ngatur-ngatur
awak yang berjalan, udah dilepas. Kalau itu kita sudah lepas, maka muncul perasaan dalam hati muraqabah. Merasa yang memperjalankan kita adalah hidup itu Allah. Begitu seterusnya, akhirnya dimusyahadah. Niki simple dan jelas. Wis gak kakean ukara, gak kebanyakan teori-teori. Simple. Sampailah pada di situ. Ngeten niki nek menurut ahli tahqiq Pak dipertanyakan. Sanate iku tutuk Rasulullah ta? Keilmuane iku bersanat ta? Mohon maaf. Saya kasih saran aja. Saya kasih saran. Urusan iki bersanat gak bersanat, iku urusannya Allah. Saya tidak bisa mengurai, dan memang Pak, saya tidak boleh. Pertama, mengurai tentang masalah nasab. Mohon maaf ya. Apalagi terkait masalah kesanatan. Lah, di situ ada maksud apa? Orang tua saya untuk tidak bicara hal tersebut. Mohon maaf. Kalau kita rame ajang, ngerti ya rame ajang ya? Gegeran dengan toriko, gegeran dengan fanatisme, pasti kita akan mengkultuskan figur seorang makhluk. Kalau kita sudah disibukkan di situ, kita akan sampai kapan ke musyahadah itu? Sibuk Pak kita. Makanya saran saya, wis biarkan. Tapi aku yakin, walaupun secara virtual, secara tertulis, gak ono jenenge kesanatan, aku yakin wallahi siapapun yang melakukan la ilaha illa ana, mesti sanati bisa dipertanggungjawabkan di mata Allah. Kadang-kadang kita kan masih melihat di mata manusia. Oh, iki kudu sanati gurin teko iki ndukur iki sampai Rasulullah. Ngeten nggih. Kita sibuk dengan ngurusi itu, lali dengan tugas kita pada Allah. Makanya udahlah kalau kita sudah sampai pada pendidikan ilmu dan laku untuk ke akhad di makom musyahadah. Pertama, ayo kita belajar husnudzon. Semua itu dari Allah. Yang kedua, jangan pernah kita mengkoreksi orang lain. Koreksi diri kita sendiri. Ini pendapat loh Pak ya, saran. Bukan berarti saya menyalahkan orang lain. Boten. Paham nggih maksud kula nggih? Sebab kula piyambak nggih eling dawuh-dawuh ingkang para sepuh mengatakan belajarlah untuk husnudzon, belajarlah untuk mengkoreksi diri, belajarlah untuk iman hanya pada Allah. Lho ngeten iki kula goleki mumet tahun-tahunan Pak, ya Allah, piye maksudnya? Padahal kita sering kali dihadapkan kondisi yang gak cocok sama kita. Nyun sewu, bojo lanang bojo wedok, bojo lanang senengane iwak wedhus, bojo wedok senengane iwak sapi. Bahkan anake seneng iwak klothok tok. Bingung Pak. Ketika dikongkon masak iwak wedhus, ya maklum apa? Ambu tok wong wedok ngeluh. Akhirnya gak gelem daripada ngeluh. Salah persepsi. Akhirnya ngamuk-ngamuk ning ati. Wong wedok gak gelem masakno wong lanang. Padahal wong wedok iku ketika ambu tok niku wis kudu mutah. Kok iwak sapi gelem? Masalahnya kesukaane lah ngoten nah. Sing yugane iwak klothok malahan. Nggih Pak, nek didukno iwak wedhus langsung Pak ngeciprat. Lah beda prinsip. Wis
Kita kalau sama-sama sadar, aku yakin nggak ada pertentangan. Enak Pak, wedhus tak entekno dhewe. Lho nggih, akhire rong dina gak tangi. Ya Allah, wis kapok tahun kemarin niku. Tahun kemarin ngoten ya Allah. Padahal ya wis tak kekekno arek pondok wisan. Aku ngangah kekil ambek ndasit tok. Saya coba tak entekne, ya Allah rong dina Pak ndasi sok munyu. Iku pengalaman. Oh ternyata betul. Jangan israf. Jangan melampaui batalan ndas itu ambek kekil papat lho Pak. Ya kebangetan ya. Karuan tonggo-tonggo niku mboten kebagian pun kebagian kabeh. Ya Allah. Wis kapok wisan. Wis kikil tok ae loro ndasi tak gemeno liya. Wis ngoten. Wis umur wis 50 punjul, Pak. Mbok nek umur 30 ngono sik heeh mawon. Nggih ta ya. Umur ngene iki wis rada dikurangi. Ngoten. Jane jenengan sing wonten daerah ngeten iki penak, Pak. Wis adoh dari makanan sing aneh-aneh. Sing kutha niki serba instan. Ya. Wis kesuwen masak tuku mie. Wis kawus wisan sini. Nggih. Wonten melih monggo. Sampun Pak? Nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekali lagi saya belajar untuk menghormati semua pendapat orang lain. Bagaimana saya meletakkan bahasa ataupun pendapat sekiranya tidak menyinggung pendapat yang tidak sama. Mohon maaf, saya mulai dulu belajar di situ. Bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudahan semua apa yang telah diberikan Allah ini senantiasa menjadi cambuk hati kita masing-masing, supaya ilmu itu betul-betul bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.